Di video kali ini saya akan bicara mengenai bagaimana jika prospek Anda seorang pekerja muda yang sudah berkeluarga namun belum punya anak, dan yang sudah berkeluarga tapi sudah punya anak. Pasti ada bedanya. Simak terus ya. Semangat pagi teman-teman agen asuransi dimanapun Anda berada. Senang sekali Anda masih berada di channel Tanya Eka, suatu channel yang didedikasikan khusus buat agen-agen juara seperti Anda. Dan saya senang karena Anda mudah-mudahan makin sehat hari ini dan makin produktif. Ingat, sudah mendekati akhir tahun ya, masih banyak yang harus kita lakukan. Oke, masih dalam rangkaian 7 video bagaimana Anda mengenali prospek Anda dan berusaha menjadikan kebutuhan yang spesifik dari prospek Anda sebagai jalan masuk untuk kita presentasi. Oke. Nah, seperti saya sampaikan di awal, bagaimana jika prospek Anda adalah seorang muda pekerja ya yang sudah berkeluarga namun belum punya anak. Ya, tentunya kita akan bahas bagaimana pentingnya buat mereka punya asuransi rawat inap, atau jika sudah happy dengan BPJS, mereka wajib ambil kecelakaan ataupun sakit kritis, ya. Juga kematian misalnya ya, sebagai proteksi penghasilan keluarga, ya. Tapi jika lewat pintu itu, ya, jika Anda berusaha mengedukasi, kenapa sih itu perlu penting semua, ya, maka kemungkinannya mereka menjadi kurang tertarik dan nggak beli. Kenapa? Ya karena bukan fokus keinginan mereka saat ini. Ya. Nah, ingat ya prinsipnya, tidak tertarik, maka tidak menggugah emosi, maka menjadi tidak beli. Ya, sebaliknya jika tertarik, emosi mereka tergugah, kemungkinan beli menjadi lebih besar. Ya. Pertanyaannya, bagaimana agar menarik? Ya, bagaimana mereka agar tertarik? Ya, tentunya sekali lagi melalui apa yang jadi fokus perhatian mereka saat ini. Ingat, pekerja muda sudah berkeluarga tapi belum punya anak. Bisa jadi ya keinginan mereka fokusnya adalah ingin cepat-cepat keluar dari taman mertua indah. Ya, bisa ingin cepat-cepat beli rumah. So, kenapa nggak kita ngobrol ya bagaimana mencicil rumah, ya, bagaimana memilih rumah yang baik dan sebagainya, ya, bagaimana proses cicilan mengajukan KPR di bank dan seterusnya, ya. Bahkan Anda bisa bantu hitungkan berapa cicilan untuk KPR rumah tersebut, ya. Misalnya Anda sudah mengenali bagaimana menggunakan financial calculator, ya. One day saya akan juga sharingkan bagaimana Anda menggunakan financial calculator untuk membuat Anda lebih expert ya di mata nasabah Anda. Oke. Jadi dari obrolan itu kita bisa tanya ya, setelah kita ngobrol mengenai KPR dan sebagainya, kita bisa tanya ya, pada saat kita sedang mengumpulkan DP ya, down payment, risiko apa saja yang bisa membuat gagal mengumpulkan DP. Nah, ini menjadi penting sekali ya. Risiko apa saja yang membuat gagal mengumpulkan DP. Nah, apakah itu meninggal, ataukah sakit yang perlu biaya cukup besar, atau kecelakaan, ya, dan lain-lainnya. Dan jika terjadi risiko, maka DP akan hilang. Itulah kenapa perlunya proteksi. Nah, dari situ Anda bisa langsung presentasi produk Anda, ya. Proteksi meninggal tentunya, jika pasangannya, terutama kalau jika pasangannya tidak bekerja, ya, terhadap sakit-sakit berat, ya. So, jika terjadi meninggal atau sakit berat atau kecelakaan yang menyebabkan tidak mampu bekerja lagi dan seterusnya, maka ada santunan yang bukan hanya bisa menyediakan DP, tapi juga bisa bahkan membeli rumah secara utuh, ya, secara tunai, ya, sekaligus, ya. So, perhatikan apa yang menjadi fokus mereka saat ini dengan kondisi mereka. Masuklah di situ, ya. Itu teman-teman. Nah, itu tadi pekerja yang sudah berkeluarga dan belum punya anak. Bagaimana mereka yang sudah punya anak?
Nah, ini tentunya mereka yang sudah punya anak, keluarga muda nih ya, kan tadi pekerja muda ya, keluarga muda pastinya anaknya mungkin masih balita, ya pasti fokus mereka adalah bagaimana mengumpulkan biaya untuk rencana kuliah anaknya kelak, ya. Nah, Anda bisa membantu bahkan menghitungkan berapa biaya kuliah untuk anak Anda kelak, ya, untuk anak mereka kelak, ya. Terutama ini untuk member Uang 360 nih, gampang banget ya, Anda tinggal klik ya, langsung disediakan data dari berbagai biaya pendidikan dari berbagai negara berikut. Biaya hidupnya ya langsung Anda tinggal hitung ya dengan berbagai asumsi inflasi dan sebagainya, langsung jadikan tampilan yang keren ya dengan dokumen PDF yang Anda bisa pilih ya beberapa pilihan tampilan ya. So buat mereka yang belum jadi member Uang 360, jangan lupa ya. Coba deh ya untuk jadi member karena banyak sekali yang sudah kasih testimoni, banyak membantu melancarkan penjualan mereka. Oke, kembali ke topik. Jadi bagaimana kalau mereka sudah punya anak, biasanya fokusnya adalah ke kuliah anak. So, Anda bisa membantu menghitung biaya kuliah, Anda bisa membantu mencarikan melalui Google ya, apa saja yang sedang diminati ya, profesi-profesi baru ya ke depan yang akan banyak minatnya ya dan seterusnya ya. Nah, dari situ kita mulai juga ngobrol yang namanya apa saja risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi yang bisa mengganggu rencana mengkuliahkan anak ini. Ya, di situ Anda mulai belajar mulai ya presentasi bahwa proteksi orang tua harus proteksi sakit kritis, proteksi meninggal dan seterusnya, sehingga jika terjadi sesuatu terhadap orang tua, anak tetap bisa kuliah. Ya, oke teman-teman, jadi intinya adalah bagaimana Anda mengenali kebutuhan nasabah Anda atau prospek Anda yang masih pekerja muda ini tadi ya, lalu kita masuk lewat pintu mereka. Ya, baru setelah itu kita diskusi kira-kira apa saja menjelang atau dalam rangka mencapai tujuan mereka, apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana produk Anda, program Anda bisa mengatasi risiko tersebut sehingga cita-cita mereka tadi beli rumah ataupun kuliahin anak bisa tetap terjadi. Ya, so simak terus ya kanal Tanya Eka. Buat yang belum subscribe dan klik loncengnya sehingga pada saat video diterbitkan Anda akan dinotifikasi. Ya, terus berlatih, terus berkarya, tetap produktif, jaga kesehatan terus. Saya yakin Anda pasti akan menjadi agen yang juara.